Itu kan gila banget, anak kecil boleh secara legal dibunuh. Selain tadi dokter-dokter, wartawan-wartawan yang sepertinya diincar dengan sengaja gitu ya. Dan masuk sama itu yang meninggal itu dokter itu dokter tertentu. Dan rata-rata mereka itu dokter bedah, anestesi. Memang disengaja ya. Nah, itu saja. Selamat datang kembali di podcast Bebas Aktif episode ke-36. Kayaknya udah 2 episode, kebetulan gue nggak nongol gitu ya. Iya. Dan sekarang mohon maaf juga kalau teman-teman mendengar suaranya agak bingung karena lagi musim flu dan pilek seperti ya. Tapi itu tidak menahan kita dari kembali berbincang hari ini. Ada gue, ada Mas Sofwan, dan juga kita kedatangan tamu yang sangat spesial hari ini. Luar biasa. Ya. Ada Bapak Dr. Salbini Abdul Murad, itu dia merupakan ketua presidium Mercy ya, Asia. yang Medical Emergency Rescue. Medical Emergency Rescue. Sinya apa, Pak? Komite. Oh, committee. Oke, ya. Yang Mercy itu merupakan sebuah organisasi humanitarian ya, yang dia memiliki operasi yang sekarang di Palestina gitu, di banyak tempat, salah satunya di Gaza ya, Pak. Di Gaza. Nah, oke, kayaknya dari formasi pembicaranya udah ada gambaran nih. Kita mau ngomongin apa, yakni soal Rafah gitu secara khusus, dan juga update Palestina secara keseluruhan. Karena ofensif Israel yang sedang berlangsung sudah cukup lama, dan juga ada banyak perkembangan di dunia internasional berkaitan dengan perang invasi Israel di Gaza. Oke, jadi sebelum kita mulai lebih lanjut, jangan lupa teman-teman untuk follow kita di sosial media, Instagram, X, dan juga TikTok, dan tentunya subscribe di tempat kalian mendengarkan podcast ini, di YouTube dan juga di Spotify. Oke, jadi untuk konteks dari agresi Israel di Rafah ini sendiri, ya, yang memang sudah dicanangkan dari jauh-jauh hari ya sebenarnya oleh Netanyahu, oleh menteri-menterinya, meskipun sempat dibilang oleh Biden ini red line. Ya. Tapi ternyata ini satu lagi red line yang bisa dilewati gitu, Ya, tanpa ada karikaturnya tuh katanya. Ada Red line-nya digambar. garis merahnya banyak. Lompat gitu Iya. kan ya. Katanya cuma dikurangin senjatanya cuma berapa persen gitu, jadi kayak nggak ada ngaruhnya sama sekali begitu. Dan ofensif ini sudah berlangsung sekitar 3 minggu lebih ya. Jadi dari Rafah saja, kan? di Rafah saja ya, itu sudah dimulai sejak 6 Mei. Dan sekarang kita rekaman tanggal 30 ya, jadi sudah 3 minggu lebih, dan sudah sangat banyak kabar-kabar yang memprihatinkan, yang mengerikan gitu ya, bukan memprihatinkan lagi kalau menurut saya, terhadap dalam agresi Israel di Rafah ini, karena kayaknya bukan cuma agresi biasa gitu, tapi ada beberapa kebarbaran yang sengaja dipertontonkan gitu ya. Iya. Dan ya tampaknya masih tidak ada langkah mundur dari Israel gitu dalam agresi di Gaza. Nah, mungkin saya mau ke Mas Sofwan dulu. Ada yang mau ditambahkan atau kita lanjut? Iya, jadi yang terjadi di Rafah sekarang Ya. tadi disampaikan oleh Bung Ikhlas tadi adalah perkembangan yang sangat tidak hanya memprihatinkan tapi juga mengerikan. Mengerikan. Kita menyaksikan Memprihatinkan, understatement. dari berbagai video dan kesaksian yang beredar, ya, hanya dalam 48 jam ya, setelah ICJ itu mengeluarkan order tanggal 24 Mei itu ICJ mengeluarkan order untuk Israel supaya menghentikan operasi militernya di Rafah. Itu responnya justru luar biasa ya, justru dikencingi gitu ya dengan memuntahkan 60 bom itu hanya dalam 48 jam. Dan ini masih terus berlangsung dan semakin lama semakin brutal ya. Salah satu yang kemudian menyayat perhatian publik adalah bagaimana Israel mengebom satu wilayah pengungsian yang di dalamnya kemudian ada gambarnya, ada videonya, ya, ada anak-anak yang melihat bagaimana ayahnya itu terbakar dan dia nggak bisa ngapa-ngapain karena nggak ada air gitu ya. Lalu bagaimana ada anak-anak yang ya sudah tinggal jadi abu dan seterusnya. Jadi luar biasa sekali. Kalau kita masih punya setitik kemanusiaan saja, kita pasti tergerak untuk berteriak dan menuntut penghentian genosida ini sekarang juga, dan atau setidaknya meminta penegakan order dari ICJ. Makanya Afrika Selatan
ini sudah secara resmi menyerahkan dosier ke UN Security Council, ke Dewan Keamanan PBB, untuk meminta Security Council menegakkan ordernya ICJ. Karena ICJ ini kan Mahkamah Internasional yang ini badan hukum yang tertinggi lah di institusi PBB, tapi dia nggak punya alat untuk menegakkan. Yang bisa menegakkan namanya Dewan Keamanan. Masalahnya Dewan Keamanan ada Pak Bos itu. Pak Bos. Ada paman. Ada paman. Ada pelindung ya. Iya. Nah, ini kita masih menunggu ya banyak perkembangan. Tapi mungkin akan lebih menarik kalau kita dengarkan dulu update-update dari teman-teman Mercy yang di lapangan, karena berdasarkan informasi yang kami dapatkan, teman-teman Mercy itu masih ada 8 orang. Ya, Betul. Jadi sangat langsung ya, dari lapangan. Kita kan cuma dari sosial media aja. Tapi sebelum kita mulai, Dr. Sarbini telepon langsung Gaza. Wah. Kayaknya. Oke, jadi bagaimana kalau kabar dari teman-teman Mercy di sana, Pak? Ya, sekarang kita menganggap bahwa serangan Israel ke Gaza, khusus Gaza ini kan satu tragedi besar ya, dan itu menjadi concern bersama. Jadi Mercy sebagai organisasi kemanusiaan tidak akan melupakan kerja-kerja kemanusiaan di Gaza. Walaupun banyak yang wanti-wanti kita, bahwa ya keselamatan lah segala macam ini, itu ada yang kenapa ini agak sedikit jangan dulu masuk lah dengan kondisinya tidak menguntungkan segala macam. Nah, jadi Mercy sejak awal sudah mendeklar bahwa kita harus masuk ke Gaza. Justru karena lagi krisis. Nah, itu kan emergency kan. Jadi kalau kita masuk kemudian tidak dalam proses emergency, ya itu namanya bukan Mercy, namanya itu risiko segala macam. Itu kan udah konsekuensinya kita udah pasti udah kita perhitungkan kan. Iya. Nah, ini saya cerita dari awal dulu ya. Iya, boleh. Dari awal kenapa nanti baru kunjungan di Rafah. Jadi kita tanggal 10 Oktober sudah mendeklar kita akan masuk ke Gaza. Kita akan kirim tim bedah ke Gaza. Tapi rupanya nggak semudah itu. Itu rumitnya minta ampun. Rumit sekali ya, Pak. Jadi kita nggak tahu dari mana kita ada masuk. Kenapa? Karena memang pemerintah memberikan travel warning. Ini nggak boleh ada organ negara kita masuk ke sana kan. Yeah. Nah, kemudian kita berusaha. Nah, disitulah saya baru tahu bahwa usaha-usaha yang kita lakukan itu, walaupun awalnya kita uyung ya untuk masuk ke sana bagaimana, tapi ujungnya selalu ada pertolongan Tuhan. Jadi itu yang harus kita yakini bahwa usaha itu adalah bagian daripada istilahnya itu untuk mendapatkan ujung itu Anda harus usaha dulu. Dan kadarulahnya kita itu bisa bareng sama WHO. Nah, jadi tim Mercy masuk ke Gaza itu yang fasilitasi itu bukan pemerintah, tapi itulah WHO. Jadi multilateral berarti ini. Jadi standar kita standar WHO. Nah, jadi kalau kita masuk ya komunikasi antara WHO dengan Israel segala macam itu kita nggak campur. Mungkin kita baru tahu bahwa WHO. Nah, sebelum itu awalnya kita di utara. Tuh. Kan ada rumah sakit kita di utara tuh, di Bidlaya. Nah, tapi rumah sakit itu sudah tidak beroperasi. Tidak operasi lah ya. Nah, kita mengungsi di selatan. Nah, berarti ada 2 relawan kita di selatan itu, ya non medis. Ada 2. Nah, oleh sebab itu karena kita dengan WHO, kita masuk bareng-bareng, masuk ya. Nah, kadarulahnya tanggal 6 Mei sampai tanggal berapa ya? Ke-6 Mei ya? Kan 23 Maret kalau saya sampai dengan 6 Mei itu anteng-anteng. Di selatan? Selatan. Jadi masih dia bareng. 6 Mei serangan itu. Wah, serangan itu kan. Nah, itu yang bikin kasus baru kan oleh Israel ya. Itu emosi semua nih, semua. Dan kita Israel itu memang bekerja di rumah sakit. Ada beberapa rumah sakit yang memang kita di situ bisa bekerja di situ. Kemudian teman-teman sesuai dengan bidangnya. Karena yang kita kirim itu rata-rata itu dokter bedah atau perawat bedah.
Lagi buat bedah anestesi. fokusnya. Ya, Iya, fokus. karena luka Buat luka-luka yang berat memang Iya, ya. betul. Jadi kita nggak kirim dokter spesialis kulit kelamin, kita nggak. Iya. Enggak, tidak urgent. belum. Nah di situ kan, jadi teman-teman itu ada guest house, kita kasih guest house. Guest itu ya itu saya kasih melalui WHO, kamu tinggal di situ di Mawazi namanya. Nggak boleh kerja kepala ini. Dan rumah sakit di mana kita kerja pun udah ditentukan, ya rumah sakit ini, dan ditentukan oleh pihak WHO dan Kementerian Kesehatan. Dan rumah sakit itu suka Israel, tutup, buka besok, buka. Jadi kalau misalnya ada yang mandel, diancam, dihajar. Jadi sekarang kita kerja di rumah sakit An-Nasir itu. Ya, An-Nasir teman-teman bedah kerja di situ, dan mereka tadi sedang informasi udah mulai operasi. Jadi memang kalau ada korban ya ternyata dibawa ke rumah sakit An-Nasir, rumah sakit Well Hospital Indonesia, tapi rumah sakit Indonesia yang buat KNRP, kemudian diserahkan sekarang di MSF lah, Medicine Sans Frontiers. Itu yang kelola. Jadi kemarin itu kena bom juga itu. Jadi intinya nama Iqbal, kita ada 8 orang lewat. Tapi kalau kena bom begitu tuduhannya dipakai Hamas gitu atau asal Ya, dipakai aja? tujuannya itu gini, ya itu orang Hamas nembak atau pelurunya salah nembak kena. Oh, itu. salah ini ya. Ya, pokoknya intinya isinya pokoknya badan aja Iya, pokoknya bohong-bohongnya macam-macam lah ya. Macam-macam segala macam. Nah sekarang tuh ada 5 relawan kita tuh, 5 medis plus perawat, 3 non medis, ada 8 semua itu. Itu mereka tinggal di Mawazi, dan mereka di situ fokus untuk menunggu lagi ada tim lagi, ada sekitar 5 orang kalau nggak salah stay di Jordan untuk balik. Jadi Mercy pada prinsipnya adalah akan mencoba untuk meng-hire ini sampai dengan gencatan senjata permanen. Nah setelah itu baru kita akan kirim tim konstruksi, farm selama untuk rumah sakit lah. Oh, Nah, jadi memang stay di sana terus ya, Stay. teman di Mercy. Wah, keren banget, luar biasa. Dan memang uji nyali memang. Ujinya kali ya. Iya, saya dengar Bom nggak pandang bulu kan. saya dengar report dari beberapa waktu yang lalu, bahkan petugas dari WHO itu ketika operasi di Rafah mulai itu ada uji coba kan ya, mau masuk ke rumah sakit untuk bertugas apa, karena kalau orang-orang ini berhasil ditaruh selamat, ngirim lagi gitu. Kalau nggak selamat ya nggak jadi ngirim gitu. Tapi keselamatan petugas kesehatannya saja mereka sendiri belum bisa jamin gitu. Bahkan di WHO, karena memang kalau lihat angkanya, ini angka kematian atau terbunuhnya pekerja kemanusiaan terbesar di seluruh dunia gitu ya, dalam satu konflik gitu ya. Pekerja kemanusiaan, jurnalis, ya semua rekor dipecahkan sama Israel ini. Emang kebrutalannya luar biasa. Dan Mas Sofan, itu yang meninggal itu dokter itu dokter tertentu, dan rata-rata mereka dokter bedah, anestesi. Ini memang disengaja ya. Disengaja. Yang ditembak dokter bedah. Mereka saya bedah ortopedia, bedah saraf, anak bius, pokoknya yang itu belajarnya lama gitu ya. Yang high value langsung dibutuhkan. dibutuhkan gitu kan. Dan saya kok tahu Israel ini kok pas gitu loh, Pak itu yang ya mereka punya registri kan ya, semua pegawai yang ada di situ, semua warga yang ada di situ. Jadi pasti disengaja gitu kan. Kayak waktu itu yang 7 pekerja World Central Kitchen itu ya, Israel mengklaim tidak disengaja, tapi kalau dilihat dari videonya, dilihat dari rutenya, tiga kali di tempat yang terpisah, jaraknya jauh, kan nggak mungkin nggak disengaja gitu loh. Jadi ya memang standar PR-nya Israel kan, kalau ada kejadian, kalau nggak ada yang marah diterusin, kalau ada yang marah di habis itu dia bilang wah ini bukan kami nih, yang lain pasti Hamas atau siapa gitu. Habis setelah terbukti oh itu dari Israel kok, oh ini kesalahan nggak sengaja gitu ya, dan seterusnya. Ya kemarin juga nanti kalau lama-lama masih didesak lagi, kamu antisemit ya, lama-lama begitu. Ya. Kemarin juga ngebom tenda kan bilangnya tragic mistake gitu. Terus katanya tuntutan dari Amerika Serikat, dari yang lainnya ya Israel menginvestigasi lagi gitu kan. Dan investigasinya menumpuk loh, banyak yang belum selesai kan. Amerika Serikat itu juga aneh banget kan.
pelaku kejahatan diminta menginvestigasi sendiri. Habis itu nggak diminta lagi. Jadi waktu kejadian-kejadian awal ya, rumah sakit Ashifa, kemudian soal kuburan massal yang ditemukan di beberapa rumah sakit gitu ya. Kemudian bom di World Central Kitchen. Ya. Itu semuanya jawaban Amerika Serikat adalah meminta Israel untuk menyelidiki. Sampai sekarang nggak ada yang ada hasil penyelidikannya dan ya, dan kalau kita lihat track record-nya itu biasanya memang kemudian ya udah dikabulkan saja gitu ya. Impunitas aja gitu kan. Dan cenderung basa-basi. Jadi saya tahu dah kan, ini kan main mata. Apalagi sekarang mau pemilihan pilpres Amerika. Iya. Itu udah namanya politik juga itu. Iya. Dan menarik loh, karena saya kemarin baru baca juga gitu kan. Nah, Netanyahu ini dulu dia emang menganggap Amerika ini dia selalu mengcorner Presiden Amerika Serikat gitu loh. Dulu dari zaman Bill Clinton, Obama, bahkan sampai Biden sekarang gitu kan. Kadang-kadang karena kalau menurut Netanyahu tuh Amerika itu bisa dimainkan gitu. Ya, bener-bener dia bilang kayak gitu. Dan kemudian meskipun pernah ada rekaman radio si Netanyahu itu waktu itu satu kabinet sama Shimon Peres ya kan? Ya. Masih wakil menlu ya deh kalau nggak salah ya. Dia kemudian ribut sama kabinet yang lain, dia ngomong gini, Amerika Serikat itu kita yang kendalikan gitu. Jadi memang dia sangat eksplisit, tapi kemudian kabar itu sampai gitu ya. Akhirnya disensor, disuruh nyensor katanya. Maksudnya Shimon Peres komentar ke Netanyahu, kalau ngomong begitu jangan di sini gitu, jangan terbuka gitu, nanti orang bisa record. Omongan belakang aja. Jangan terus serang lah gitu. Dan itu selalu bisa secara bisa meng-outmaneuver Presiden Amerika Serikat dari time to time gitu ya. Karena meskipun kita lihat tadi Biden misalnya udah bilang udah menggariskan gitu, misalnya nggak boleh ke Rafah. Tapi ketika dimainkan gitu akhirnya nggak ada konsekuensinya juga gitu. Bener-bener bahwa nyata gitu loh. Bisa dimainkan. Tapi yang memang kita bisa harapkan sekarang adalah tekanan publik ya. Ada beberapa kabar terakhir yang saya kira menunjukkan perkembangan yang terlambat, terlalu sedikit, tetapi welcome. Nonetheless ya tadi pertama ICC. Ada perkembangan baru juga. Karim Khan yang dulu naiknya itu konon didukung oleh Zionis. Menarik ya. Itu Karim Khan. Awalnya orang mau agak pesimis dengan. Agak pesimis. Betul. Tapi namanya ini ya, Karim Khan. Dia saya dengar dia itu Ahmadiyah. Iya. Maka ini berita baru katanya berani dia. Betul. Jadi tadinya itu orang khawatir karena dia dianggap sebagai orang yang didukung oleh Zionis ketika dia naik gitu ya. Ini kan. Tapi dan memang perilakunya menunjukkan demikian ketika diminta untuk menyelidiki kasus ini, konflik yang terakhir ini, Karim Khan itu cuma datang ke Israel dan cuma mewawancarai korban-korban 7 Oktober saja, tapi nggak ke Palestina. Awalnya gitu. Awalnya. Dan kayaknya masih belum ke Gaza deh. Ke Palestina deh. Jadi memang sangat sepihak, sangat bias gitu. Tapi somehow gitu ya, ternyata berani juga untuk kemudian meminta, jadi masih request saja arrest warrant untuk Netanyahu, Gallant, dan 3 pemimpin Hamas gitu ya. Kalau 3 pemimpin Hamas mungkin nggak kaget. Ini kayak kalau One Piece, Straw Hat, kemudian diputuskan Straw Hat harus ditangkap gitu ya santai aja ya biasa gitu kan. Tapi yang 2 ini kan Gorosei gitu ya. Yang 2 ini kan Celestial Dragons gitu, yang biasanya dianggap sebagai orang baik gitu kan, Children of Light gitu ya. Banyak ya kita penonton One Piece ya. Terusnya gitu. udah sering dipakai berapa kali. Iya, jadi tapi tiba-tiba kemudian dibilang ini bisa jadi penjahat perang. Jadi ini kayak siapa? Kayak pengumumannya si kepala besar di One Piece ya. Ini ada kabar baru semacam itu. Nah, tetapi kemudian yang menarik juga, yang lebih menarik buat gue adalah setelah ia mengumumkan request arrest warrant-nya, dia itu cerita
di Oh iya media. langsung kayak klarifikasi gitu Yang ya. dia cerita, Cerita. Sekarang ini. Iya ya. iya, Langsung dia diwawancara. Dia cerita bahwa untuk sampai ke keputusan itu dia diteror. Iya. Dan dia Ancam. diteror secara terbuka. Dia ngomong begini, ada senior officials dari Amerika Serikat Dia nggak datang. bilang Amerika Serikat. Oh nggak benar ya? Nggak bilang. Senior official. Senior official dari suatu negara Dari gitu suatu nggak negara. dibilang. Gitu ya. Orang tahu lah. Iya. Oh. Yang mengatakan dan ini menurut gue pernyataan yang sangat penting dari si senior official ini. ICC itu dibuat untuk orang Afrika Dan and thugs like Putin. Putin. Nah, jadi apa ya, bahwa si Karim Khan itu kemudian menegaskan bahwa ada para pejabat negara-negara besar yang percaya bahwa institusi internasional itu memang cuma untuk orang-orang kulit hitam gitu ya, atau musuhnya Eropa gitu ya, atau musuhnya Barat, itu kan menunjukkan problem fundamental sebenarnya Betul, di dalam struktur struktur internasional kita. hari ini gitu. Ini kalau kita sebagai bangsa Indonesia kan kita paham betul ini gitu, karena proklamasi kemerdekaan kita itu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu dibuka dengan deklarasi perang terhadap tatanan internasional. Jadi tidak hanya soal Indonesia merdeka. Indonesia merdeka itu adalah bagian dari sebuah revolusi umat manusia gitu. Kalau Soekarno itu kan berkali-kali menegaskan ya, revolusi Indonesia itu hanya merupakan bagian kecil dari revolusi umat manusia. Revolusi umat manusia itu apa? Revolusi dari tadi sistem tatanan internasional kolonial yang basisnya adalah hierarki rasial. Dan kalau tadi kita lihat si senior official tadi masih ngomong bahwa ada ICC harusnya cuma boleh nangkap orang-orang Afrika atau orang Rusia, itu kan artinya hierarki kolonialnya masih ada. Iya, gitu. iya. Jadi perjuangan belum selesai gitu. Perjuangan, gitu. Tapi ya kalau kalau menurut saya selain misalnya ya state official terutama dari Amerika Serikat gitu ya yang emang dari secara strukturnya sangat sangat terikat gitu oleh kepentingan Zionis gitu. Kayaknya semua orang bisa melihat gitu kan ada perubahan arus gitu kan dari di dunia ini kan. Dan arus opini dunia yang memang yang nggak bisa terbantahkan gitu dari nggak ada karena satu itu, pasti kan meskipun dia ditekan begitu, kenapa dia cerita, kenapa dia akhirnya memutuskan request arrest warrant, berarti kan ada sesuatu yang sedang terjadi. Iya. Something is happening. Ada arus perubahan yang sedang terjadi gitu kan ya. Walaupun nantinya itu bahwa ICC itu nggak berkuku lah istilahnya menangkap itu kan, tapi ini menunjukkan bahwa kami berani loh. Untuk menetapkan itu kan. Minimal saya minimal itu paling minimalis sebenarnya itu. Karena kalau berani menangkap ini kan walaupun Jerman udah mengatakan kalau dia ke Jerman tangkap. Ya. Asal ada surat resminya. Surat resminya itu kan. Itu kan yang ngomong itu wakil kanselirnya kalau nggak salah ya. Iya. Kan? Tapi apakah itu keputusan Jerman kita nggak tahu. Jerman agak ini ya, agak surprisingly responnya ke ICC lumayan. Jerman kalau ada kesempatan mengikuti hukum internasional diikutin. Biasanya begitu, karena kan dalihnya mengikuti hukum internasional. Jadi bukan keputusan politik yang dia buat di secara domestik gitu loh. Tapi awalnya dia mendukung dia. Iya, sama kayak Prancis kan. Kemarin kan buka mata kan. Ya, kalau Jerman lebih eksistensial karena ibaratnya Israel itu dianggap sebagai tanggung jawab dia gitu. Karena dosa sejarah yang salah pikir itu. Ya, tapi harusnya two state solution itu sama Jerman aja kan, Jerman Barat, Jerman Timur gitu. Jerman Timur kan sih. Dikasih Jerman Timur gede banget juga itu. Masih daripada Israel. Ya maka itu juga Karim juga mungkin tahu gitu kan kalau dia seperti itu ya dia bakal tetap dapat dukungan dari opini publiknya dan bahkan negara gitu kan di dunia gitu kan. Kayaknya yang speak unfavorably saya ikut ya, yang signifikan cuma 2 doang, misalnya Amerika Serikat yang garang gitu sampai senator-senatornya nulis surat segala macam itu yang kalau dia di sini akan ada konsekuensinya. Itu yang sekarang kayak mafia itu senator-senatornya. Dan kemudian Inggris, tapi Inggris lebih soft kayak nggak produktif gini ICC untuk penyelesaian konflik. Tapi Amerika Serikat soalnya dia punya sendiri Hague Invasion Act. Jadi memang ada undang-undangnya. Kalau ada pejabat Amerika Serikat itu ditangkap oleh ICC atau ICJ, Amerika Serikat akan menyerang ICC dan ICJ. Karena kalau makanya dan logikanya kemarin siapa Lindsey Graham ya
atau siapa itu Iya. ya ngomong bahwa kalau Israel sampai kena, bentar Oh iya, lagi Mesir Amerika ya. juga kena Mesir ya. gitu. Karena mereka juga melakukan kejahatan yang sama. Maksudnya kalau kita ngelihat kan sebenarnya justru that's not a good defense. Iya, itu Itu kan, menyamakan. itu kan bukan mau ngomong pembelaannya itu bukan ICC salah atau ICJ salah. Pembelaannya adalah Gue juga kena. gue juga penjahat nih gitu. Gue kena Iya. juga gitu. Pembelaan yang sangat tidak membela Sangat diri. tidak membela, sangat tidak bagus gitu ya. Tapi kalau ini saya berarti melihat sebenarnya kan kekuatan dari organisasi internasional termasuk ICC ini kan sebenarnya tumbuhannya di negara kan. Kariman bisa kepilih karena ada dukungan dari Amerika Serikat, Inggris dan lain sebagainya. Tapi ya itu pun nggak bisa menjamin kalau itu selalu align dengan prioritas mereka gitu. Apalagi ya kalau udah situasinya the gravity udah seperti ini gitu. Segini parahnya kalau menurut saya gitu. Dan itu juga yang kemudian membuat banyak negara yang mulai mengakui Palestina kan sekarang gitu. Yang terbaru ada siapa aja? Yang terbaru ada 3 negara Eropa, yakni Spanyol, Irlandia, dan Norwegia. Ya. Tapi sebelumnya juga banyak gitu, ada Jamaika, ada juga yang memutus hubungan kayak Kolombia gitu ya. Dan totalnya udah ada sekitar 146 negara gitu sekarang yang mengakui Palestina gitu. Mungkin udah nambah hampir 10 atau hampir selusin gitu negara dari berbagai dan lucunya Israel itu merespon deklarasinya dengan kayak anak ngambek gitu loh. Jadi setelah Irlandia, Spanyol itu mendeklarasikan itu, responnya adalah ya udah kedutaan Spanyol, kedutaan Irlandia nggak boleh ngapa-ngapain lagi di sini gitu kan. Petty banget ya. Iya. Oh terus ini di media sosial aja ribut, di X itu ributnya nyebut gini kayak apa? Israel Spanyol melupakan sejarah panjang berada di bawah kekuasaan Islam di Andalusia. Terus Loh, ini tambah lucu lagi gitu. Pertama ngancamnya lucu, kedua yang dipakai contohnya Andalusia. Andalusia itu padahal contoh periode toleransi yang sangat panjang gitu loh. Terus orang-orang pada komen ya, nggak ingat Reconquista emangnya Yahudi nggak diusir gitu. Nggak sama. Yang lebih rasional itu Irlandia. Iya. Awal Irlandia karena memang dia kan ada sejarah kelam dia kan. Betul. Spanyol kan sekarang ini yang lebih. Betul. Spanyol karena lagi dipegang kelompok sosialis ya, progresif. Kalau yang saya paham mungkin belum tuh gitu. Iya. Kemarin ribut kan sama Argentina kan Spanyol. Iya. Argentina yang sekarang saya kanan justru. Iya. Dan ini kan justru kalau buat beberapa orang ya, bukan beberapa orang, ini cukup banyak beredar juga, ini kayak semacam kata orang tuh reward untuk Hamas gitu sebenarnya. Karena dengan dia ya tanda kutip menyerang gitu kan di Oktober 7 kemarin, justru dapat pengakuan gitu kan. Nah, kalau itu gimana? Iya, kalau logika itu mau dipakai berarti Israel seharusnya tidak diakui dari awal. Karena Israel itu didirikan melalui teror. Dari tahun 1930-an itu kan milisi-milisi Zionis ya, Haganah, Lehi, Irgun itu melakukan berbagai tindakan teror. Bahkan sebelum dilakukannya Nakbah. Jadi Lord Moyne itu menteri urusan Timur Tengahnya Inggris, gitu ya. Itu aja dibunuh sama milisi Zionis, gitu. Kemudian salah satu yang paling terkenal itu misalnya pemboman King David Hotel. Jadi di pemboman King David Hotel itu di Yerusalem 92 orang itu meninggal. Jadi ada orang Palestina, orang Arab, ada orang Yahudi, ada orang Inggris. Yang melakukan siapa? Yang melakukan adalah milisi Zionis, teroris Zionis. Salah satunya adalah Menachem Begin. Nah, kalau masih ingat Menachem Begin ini nanti jadi Perdana Menteri. Gitu kan. Jadi kalau sekarang pada nggak mau mengakui pemilu misalnya Hamas 2006 kemudian ngomong kita nggak mengakui karena Hamas teroris atau sekarang jangan mengakui Palestina karena masa jadi reward setelah peristiwa 7 Oktober lah kalian dari awal sudah ngasih reward teroris yang namanya Zionis itu pemboman King David pelakunya malah jadi Perdana Menteri dan Begin itu bukan satu-satunya pelaku teror yang kemudian jadi Perdana Menteri. Bukan satu-satunya, banyak.
Yitzhak Zernitsky yang kemudian kita kenal ganti nama biar agak kelihatan Timur Tengah, karena kan ini orang-orang sebenarnya dari Eropa Timur. Netanyahu juga ganti kan, harusnya Polandia. Yang kelihatan orang asli situ ya, dia ganti nama jadi Yitzhak Shamir. Nanti jadi Perdana Menteri juga. Dia membunuh Count Bernadotte, ya, Folke Bernadotte. Folke Bernadotte ini adalah diplomat Swedia yang dulu membantu menyelamatkan orang-orang Yahudi dari kamp konsentrasinya Nazi. Nih, orang-orang ini kurang gede apa jasanya untuk orang-orang Yahudi gitu loh. Iya. Nah karena itu dia dipilih menjadi mediatornya PBB untuk menegosiasikan solusi Palestina tuh. Karena waktu itu kan Inggris pusing tuh, karena Inggris dibomin terus, diculikin terus ya, tentaranya diculik, dibunuh sama Zionis gitu kan. Gara-gara Inggris mulai ragu-ragu nih, proyek Zionisme ini kok rasanya nggak adil ya. Kan tadinya ngasih janji tuh di deklarasi Balfour. Tapi setelah deklarasi Balfour dan berbagai kebijakan Inggris yang memfasilitasi imigrasi dan pengambil alihan tanah orang-orang Palestina untuk diberikan kepada orang Yahudi, orang Zionis tadi, kemudian terjadi pemberontakan Arab kan, pemberontakan Arab Palestina tahun 1936 sampai 1939. Setelah itu Inggris mulai mikir, wah ini nggak sustainable. Dia ngirim komisi, kan ada komisi Peel nanti yang kemudian menemukan bahwa The Zionist Project itu by default terasa injustice-nya gitu. Dan dia nggak mungkin carried out except by force of arms. Dia cuma bisa dilakukan dengan kekuatan senjata, dengan kekerasan. Tidak kurang 50.000 tentara waktu itu diperlukan untuk melakukan itu. Jadi assessment-nya begitu. Jadi that in itself illustrate the injustice of the Zionist program. Jadi itunya saja, bahwa dia harus ditegakkan dengan kekerasan saja, itu menunjukkan bahwa proyek Zionis ini adalah proyek yang nggak adil. Gitu. Jadi Inggris tuh mulai ragu-ragu tuh. Tapi Inggris kan mulai decline. Inggris ragu-ragu, mulai decline, dibomin pula sama Zionis gitu. Akhirnya Inggris pusing, udahlah lepas, kasih ke PBB. PBB urusannya banyak, ribet, ya udahlah gampang aja dibagi dua, di partition plan gitu kan. Orang-orang Palestina waktu itu merespon dengan menolak dulu, tapi menolaknya itu karena dia berharap ada proses politik. Jadi kan biasa, dia melihat tetangga-tetangganya kemudian pada merdeka kan, melalui proses politik, negosiasi dulu. Jadi mereka menolak dengan harapan akan ada proses politik negosiasi. Zionis pura-pura menerima tapi nyiapin senjata gitu. Dan kemudian langsung mengeksekusi pembantaian di Deir Yassin, yang sebenarnya ada di Deir Yassin ini khusus karena Deir Yassin ini desa yang sebenarnya mengikat perjanjian sama milisi-milisi Zionis untuk tidak saling menyerang. Tapi meskipun ada perjanjian itu tetap dibantai semua isinya. Lalu Tantura yang kemudian jadi kuburan massal, yang sekarang jadi resort pantai. Saya nggak bisa bayangin orang berwisata di bawahnya kuburan massal gitu ya. Nah, tapi anyway, jadi kalau logikanya tadi, jangan mengakui karena akan reward Hamas yang teroris. Loh, Anda itu mengakui Israel dari awal itu Anda rewarding teroris. Gitu. Dua Perdana Menterinya itu clearly pelaku terorisme gitu loh. Yang melakukan pemboman King David, yang membunuh Count Folke Bernadotte, yang menculik-culik para pejabat Inggris maupun tentara Inggris dan orang-orang Palestina gitu loh. Tapi ini kan nggak semua publik paham. Iya, benar-benar. Ini memang harus tahu bahwa Palestina itu bukan tanah kosong. Betul. Ya. Ini harus tahu kan. Jadi ada juga kelompok-kelompok kita ini mencoba untuk membesarkan bahwa apa yang dilakukan oleh Israel itu sesuai dengan aturan internasional segala macam ini itu kan. Jadi makanya kita harus tahu bahwa pelaku teror pertama kan mereka. Betul. Algana, Irgun segala macam kan. Itu pelaku-pelakunya. Dan ini putus nih. Maka seakan-akan 7 Oktober itu adalah start awal dari Palestina. Tapi seakan di Bali itu nggak ada jauh ya. Saya sering tuh ada wartawan dari Amerika Barat kan nanya detail kan. Mereka menyudutkan Hamas kan. Hamas luar berkebal. Kalau orang menyerang tanggal 7 Oktober pasti Israel nggak akan balas segala macam kan. Jadi ketika kita jelasin persoalannya seperti itu mereka nggak punya amunisi untuk menjawab. Iya, karena mereka sendiri nggak tahu sebenarnya. Iya. Maka saya pikir gini, artinya bahwa Amerika yang canggih, yang hebat menurut kita ya, ini gampang tuh ditipu, triki sama Israel ya. Dan ini harus tahu. Karena gini,
di kalangan orang kita ini ada juga orang-orang yang memang simpati dengan Israel ini. Banyak cepat dia mencoba untuk memenggal secara informasi segala macam kan. Jadi kita sakit lama-lama kita menyalahkan bahwa ya coba Hamas nggak nyerang, coba Israel nggak nyerang, jadi nggak akan terjadi seperti ini. Ini ya coba terus Iya, diangkat itu Betul. yang terjadi hari ini. betul. Penjajahan itu kan pada saat yang bersamaan adalah upaya untuk mengendalikan ingatan. Iya. Jadi kamu hanya boleh ingat yang ini, kamu nggak boleh ingat yang itu gitu ya. Maka menjadi penting untuk mengingat sejarah, maka menjadi penting untuk memahami gambarnya secara utuh. Benar. Kan Ya, sebenarnya sebagai bangsa yang lahir dari penjajahan yang lama, kita sebenarnya bisa mendeskripsikan Palestina sama seperti kita. Betul. Sebenarnya. Iya, Kita betul. punya sejarah kelam kan seperti ini. Artinya secara sejarah, secara apapun kita lebih bisa menjelasin kan pada dunia bahwa kami lah itu penjajahan bla bla bla. Iya. Itu sempat ada tulisan atau apanya gitu ya di media sosial beberapa waktu yang lalu. Semua bangsa yang pernah terjajah melihat dirinya di Palestina. Ya, semua bangsa Sementara yang pernah semua menjajah. bangsa yang menjajah itu melihat dirinya di Israel. Iya. Iya Jadi- udah itu cocok gitu. Jadi Iya. pembelahannya kan clear ya. Yang membela Israel itu adalah orang-orang yang dulu melakukan genosida, pendukung apartheid, nah kira-kira gitu. Yang nyuplai Afrika Selatan waktu masih apartheid gitu kan. Iya. Jadi sebenarnya moral kompasnya cukup jelas gitu loh. Anda itu dulu mendukung penjajahan atau enggak, Anda mendukung genosida Namibia atau enggak. Jadi lucu tuh yang kasus di ICJ, yang belain Israel itu Jerman. Yang kemudian membela Afrika Selatan untuk membela Palestina itu Namibia. Iya. Namibia kan adalah korban genosida pertamanya Jerman kan di Afrika. Jadi ya ini tuh apa ya, panggung sejarah untuk melihat kita itu mau berdiri di sisi yang mana gitu kan, sisi para penjajah tadi gitu ya, sisi mereka yang melakukan genosida, melakukan apartheid, dan itu konsisten aja dilakukan terus ya. Yang dulu ngasih senjata ke Afrika Selatan waktu masih apartheid siapa ya? Amerika Serikat, ya Israel, ya itu lagi gitu. Iya. Jadi ya udah kelihatan apa namanya division lah gitu. Tapi in the spirit of two-state solution ya, karena kan maksudnya orang banyak ngebahas seperti itu. Tapi tadi pembicaraan yang penting juga itu untuk lebih mengaktualkan kembali sejarah gitu, agar yang aktual buat orang-orang nggak cuma Oktober 7 gitu. Nah, ini kan juga sebenarnya menjadi ini kan a step forward for two-state solution sebenarnya gitu, pengakuan terhadap Palestina gitu. Karena ya dari otoritas Palestina gitu yang ya emang sekarang kan secara rivalitas ada perbedaan gitu, Fatah dan Hamas ini kan menjadi mendapat tambahan dukungan itu, dan justru berbeda, yang jalan perjuangan itu berbeda dari Hamas yang justru sekarang melakukan perjuangan bersenjata gitu kan, yang itu sebenarnya nggak dipengen oleh Israel, oleh Netanyahu terutama gitu kan, yang dia emang menjadi oposan konsisten dari two state solution, karena hubungannya selama ini nggak pernah konstruktif terhadap Palestine Authority gitu kan. Dan ya ini emang seharusnya menjadi sesuatu yang diakui secara internasional gitu ya. Katanya masih ada kabar baru nanti Perancis atau negara lain, Jerman juga masih consider gitu kan maksudnya, untuk kemudian mengakui Palestina gitu. Karena harusnya ketika Israel bisa diakui begitu saja gitu, kenapa Palestina enggak gitu kan. Kalau menurut saya sih harusnya pengakuan diplomatik itu menjadi prerequisite ya, menjadi syarat untuk bisa dikejar two state solution gitu. Jadi nggak kayak Amerika Serikat gitu, yang dia duta besar di PBB ngomong waktu veto terhadap keanggotaan Palestina itu kan, bahwa ya sebenarnya kenegaraan Palestina itu cuma ada secara retorik aja dalam negosiasi perdamaian gitu, tapi nggak ada secara aktual gitu kan, secara de facto digerogoti, secara de jure di internasional di PBB nggak diakui sebagai anggota penuh gitu kan. Nah, jadi ya kalau ini terus-menerus dilakukan bakal ada ya ketimpangan juga dalam mau mencapai two state solution begitu. Dan ini ya berarti ada perkembangan bagus juga ke arah sana. Tapi two state solution kan juga harus dilihat dengan critical gitu ya. Iya, State-nya state yang seperti apa? Benar, betul. Ini sampai dengan hari ini Israel itu nggak terima. Betul. Iya. Nggak terima dia. Nah, saya ingat kata-kata si Benyamin itu. Ketika ada wacana nanti Gaza diserahkan ke siapa?
awal-awal serangan itu, si PA kan minta untuk kami lah. Apa yang kami? Kalau beda Hamas sama PA ya, kalau Hamas membunuh kami hari ini, kalau PA membunuh kami itu nanti. Jadi di mata saya sebenarnya sama aja sebenarnya. Jadi saya tanya sama beberapa orang-orang yang dia pengamat dengan tentang Israel, dia bilang sebelah sana nggak setuju untuk ini, sebelah sini nggak setuju sebenarnya. Ini solusi ini kan sebenarnya solusi Raja Fat sebenarnya itu pada tahun berapa itu dia suka solusi negara. Oke lah kita jual akui ini, ya kita akui Israel. Israel sendiri nggak, tapi hari ini belum pernah setuju. Iya. Jadi perundingannya memang di drag on dengan itu di settlement terus dijalankan. Jadi yang dilakukan Israel adalah mengubah realitas de facto kan. Benar, betul. Mengubah realitas de facto. Pada saat yang bersamaan menggunakan perundingan untuk mengikat otoritas Palestina supaya nggak macam-macam. Coba bayangkan ya. Ini peristiwa ini kan bukan cuma di Gaza. Kita kan lebih fokus di Gaza kan. Iya. Tepi barat. Tepi barat pun lebih seru juga. Betul. Nah, PFV ini kan di tepi barat. Iya. Dia kan bisa banyak kan untuk menghentikan kekerasan ini kan. Itu di tetanggaan. Oke lah Gaza itu agak belipet dikit lah. Dan jadi nggak punya kekuasaan. Maka sekarang terikat dia untuk nggak bisa buat banyak secara politik apalagi secara militer. Iya. Makanya popularitasnya rendah sekali. Ya, otoritas yang begitu. Palestina. Benar. Saya sering popular discourse saja biar pemirsa kita punya jawaban kira-kira. Karena kan two state solution masih terus dibicarakan ya, masih menjadi pegangan. Dan itu yang realistis sebenarnya kan. Terus itu yang paling realistis walaupun semakin sulit dari jauh api pangga, tapi itu yang lebih realistis. Menurut saya apapun solusinya dia harus berangkat dari solusi politik yang adil, yang membuka ruang bagi Palestina untuk berdiskusi secara setara, betul, untuk menyelesaikan masalahnya. Soal mau two state solution, mau one state yang demokratis, mau apa, yaitu biar melalui proses politik. Yang kemudian harus dilakukan adalah mendorong proses negosiasi yang adil, bukan negosiasi yang kalau kata Ghassan Kanafani itu seperti negosiasi between sword and the neck gitu. Oh, bukan negosiasi. Oke, saya kan tiap pertemuan saya katakan begini bahwa kalau untuk solusi dua negara itu Palestina secara internal itu harus solid. Artinya Hamas, Fatah dan kelompok-kelompok lain itu harus solid. Kira-kira gini, kita mau apa? Apa pilihan kita kan? Kalau antar mereka yang tidak solid kan, ini kan menjadi alasan bagi saya untuk memecah-mecah dan bargaining positionnya kan. Tapi selalu sulit begitu. Indonesia dulu pecah jalur perjuangan juga. Karena Renville. Jadi mirip sebenarnya situasinya ya di kapal Amerika gitu kan. Kemudian ada faksi-faksi yang percaya bahwa yang penting diakui dulu deh, gitu kan. Maka ya udah sepakat Renville. Tapi wilayahnya kan menyusut tuh, gitu ya, sampai akhirnya harus mundur dari berbagai wilayah kan. Tapi di Indonesia kan itu yang menyebabkan pemerintahannya Amir Syarifuddin mundur. Jadi dia dipaksa mundur karena dianggap mengkhianati perjuangan nasional kan gitu. Nanti dari Renville ini berkembang sampai nanti ada peristiwa Madiun kan. Jadi memang semua perjuangan nasional itu pasti bergulat dengan situasi seperti ini. Saya mau merdeka 100%, tapi penjajah kan nggak mungkin ngasih 100%. Pasti dikasih sedikit-sedikit. Nah disitulah faksi-faksi yang memperjuangkan kemerdekaan tadi pasti akan berdebat dan pasti akan harus bersaing satu sama lain gitu ya. Jadi ini ya ini pengalaman yang kita alami juga. Kita gitu bisa melihat diri kita di mereka makanya. Oke. Ya, jadi tadi itu terkait solusi politik ya, kita kembali membahas soal itu. Mungkin sekarang terakhir kita kembali soal. Tapi menurut gue poinnya gini, solusi politik itu kan jangka panjang. Sekarang yang harus dan itu perdebatan gitu ya soal. Itu perdebatan. Yang bukan perdebatan adalah sekarang sedang terjadi kejahatan kemanusiaan yang luar biasa di Gaza dan terutama di Rafah. Dan menurut saya tanpa perdebatan apapun seharusnya dia harus dihentikan sekarang juga gitu kan. Nah ini yang menurut gue kemudian bagaimana caranya supaya kita bisa mendorong upaya-upaya untuk menghentikan kekerasan yang luar biasa ini gitu ya. Ini
kita ngomong begini mungkin korbannya sudah bertambah lagi gitu kan. Ya, jadi setelah peristiwa yang menewaskan 45 orang kemarin, yang tendanya terbakar, nggak ada air, yang bayi-bayi terbunuh yang kita lihat videonya itu, ada lagi pemboman di Al-Mawasi yang kemudian membunuh 20-an orang. Ini masih lanjut lagi. Amnesty International baru saja ini terpisah menunjukkan laporan soal anak-anak yang terbunuh, mereka lagi main football, lagi main, anak kecil main gitu loh, tiba-tiba dibunuh. Jadi selain tadi dokter-dokter, wartawan-wartawan yang sepertinya diincar dengan sengaja gitu ya, kayaknya anak-anak itu juga jadi sasaran yang ditembak dengan sengaja gitu. Kalau gini, dengan sengaja. Gitu. Saya bertanya sama beberapa orang Palestina, kenapa Israel itu menyasar misalnya ibu hamil, anak-anak, itu apa dosa mereka? Sederhana aja kata dia tuh. Bagi Israel, dia terus terang tuh anak kecil, tapi ke depan dia akan melawan kami. Maka itu kan sulit. Memang oke, mungkin mengada-ngada ya, tapi logikanya masuk gitu kan. Kenapa dia disasar? Dan itu maksudnya bukan hal yang ditutup-tutupi dengan tabu ya. Ayelet Shaked, mungkin salah satu menteri Israel, pernah jadi menteri hukum ya bahkan, itu pernah mengatakan bahwa apa ya, ibu-ibu Palestina itu memang harus dibunuh karena akan mengeluarkan ular-ular kecil gitu ya. Kita itu kadang-kadang membayangkan ini tuh kan nggak mungkin ya orang ngomong kayak gitu ya, tetapi ternyata ada gitu loh. Dan ini terakhir ada tulisan yang saya juga shock banget karena ditulisnya dalam bahasa Inggris dari Tablet Magazine. Di mana? Atlantic ya? Tablet Magazine. Oh, Atlantic juga bikin. Ya, Atlantic juga. Atlantic tuh juga ngeri banget. Ada children can be legally killed. Itu kan gila banget. Anak kecil boleh secara legal dibunuh. Maksudnya, what the... Itu sebenarnya agak. Dan itu masih belum lagi. Ada lagi yang Tablet Magazine yang hari ini yang Atlantic aja gue itu kemarin sampai ini serius, ini kayak gini diterbitin gitu ya. Karena ada lagi Tablet Magazine tuh ngomong soal gini. Jadi dia mengutip nggak tahu salah satu kitab atau apa gitu. Yang dia adalah bahkan dalam situasi perang, kamu itu harus atau boleh membunuh the virtuous ya, orang yang baik di antara musuh-musuhmu. Gitu. Jadi nggak cuma orang yang jahat, orang baik itu boleh dibunuh di musuh-musuhmu karena situasinya lagi perang. Gitu. Maksudnya kita itu sampai pada level di mana retorika yang genocidal kayak gitu itu bisa diterima di media-media mainstream dan kita nggak, hey ini tuh absurd sekali gitu loh. Tapi masalah ada hal yang aneh gini ya. Itu tetap gini ya. Coba Anda bayangkan, Hamas tuh punya satu semboyan untuk mau hapuskan Israel. Seakan-akan statement Hamas itu sesuatu hal yang luar biasa salahnya. Tapi dia nggak pernah tahu bahwa statement seperti tadi itu. Bagaimana misalnya Ben Gvir bilang bahwa setahun presiden dibunuh aja, atau ada menteri mengatakan presiden dibunuh nuklir aja. Itu jadi nggak ingat ada kata-kata lebih dahsyat, ya kan? Dan pernyataan Hamas itu sudah direvisi juga kan? Iya, direvisi lagi itu kan? Betul. Karena itu kan dibuat tahun 1987 pas Intifada, orang lagi ribut ya. Iya, berapi-api lah gitu. Bikinnya berapi-api. Itu ya jaga itu kan, jaga itu jaga itu. Iya. Jadi kita saat begini ya, ini orang ini kok apa dia bilang bodoh, pintar dia sama kita kan. Jadi membalik-balikkan realita itu bagi sebagai orang yang tidak paham situasi kondisi di sana kan mentah-mentah percaya kan. Ya. Malah ada salah satu menteri di PE itu mengatakan bahwa gara-gara dulu menyerang Israel sih. Nah itu artinya secara internal kan di atas dia di PO sendiri udah mulai pecah kan. Iya. Mungkin melihat case ini kan. Tapi Hamas membantah bahwa dia jangan saya menyalahkan lah kondisi di seperti itu. Iya. Oke. Ya jadi itu terkait memang yang harus kita ingat gitu ya, bahwa ini kejahatan kemanusiaan. Betul. Yang barbar yang kemudian terus suarakan suaramu. Nah, kemudian kita mungkin perlu tahu juga gitu ya, maksudnya masih ada. Jadi ya maksudnya ke depannya, ini tuh closing ya, ke depannya berarti dari Rafah ini
bagaimana gitu yang bisa kita ekspektasikan gitu kan jalan ke depan. Nah, berarti kan sekarang udah bisa dibilang udah rata gitu lah dari utara sampai selatan Gaza gitu, semuanya udah diserang gitu, karena kan Rafah kan titik paling selatan gitu ya, sampai pos perbatasan aja juga udah disentuh gitu kan sama Israel. Maka kemudian apa yang kemudian bisa terjadi setelahnya gitu loh. Mungkin ke Pak Dokter Ya. boleh. Kita ini ikhlas kita nih tak konsisten ya. Konsisten kita bantu Palestina ya. Dalam hal ini Gaza itu dalam konteks kesehatan, tetap kesehatan. Artinya kami bisa melakukan itu. Kami bisa melakukan. Maka kami akan pesan di situ. Dan saya pikir ke depan juga bagaimana kita bisa memfungsikan rumah sakit yang memang pada hari ini udah kolaps. Apakah di selatan, di tengah, di utara, kan yang kita fungsikan ulang. Maka kita secara konsisten mengirimkan dokter, obat-obatan, plus instrumen-instrumen bedah yang kadang segini ya, sekotak ini itu harga bisa 1 M dan sangat susah kedua. Jadi bantuan donasi dari masyarakat kita atau kita maksimalkan, kita fungsikan rumah sakit. Kita sebarkan teman-teman di sana kan. Nah kemarin ada juga salah satu relawan tuh tahu gimana dia diskusi sama seorang dokter di sana tuh, dia minta untuk bisa sekolah di Indonesia, bisa spesialis segala macam. Dan saya pikir juga bisa kita minta pada pemerintah ya. Ini kan dokter banyak meninggal, terutama dokter yang semuanya emergensi ya. Udah segala macam. Supaya nanti pemerintah bisa mengambil mereka, kasih beasiswa mereka untuk ambil spesialis. Dokter umum kan ambil spesialis yang untuk mengisi yang meninggal juga ke depan itu dibutuhkan. Nah, kedua FKUI. Nah, bayangkan dia 80.000 orang yang tercatat, kita belum ya, yang tercatat yang luka-luka, in vitro, semata, buta, segala macam. Ini kan bukan hal yang ini kan beban juga bagi keluarga, pemerintah. Ini juga kita setelah itu kan harus jual concern untuk harus ada perawatan, segala macam itu harus kita cobain. Nah, maka Mercy sampai hari ini ya supaya emergensi, mengirim dokter segala macam, pengobatan macam-macam. Setelah itu rumah sakit kita renov, plus yang tadi itu bakal bantu. Dia tahu di Solo itu kan ada pabrik yang tuh palsu kaki palsu. Apakah nanti kita bisa kirim orang sana dan kita kirim untuk melatih buat itu kan. Jadi mereka bisa lah luar biasa ini, bisa fungsional lah untuk aktivitasnya. Hormat kontribusi Indonesia bisa banyak juga, berarti keren. Jadi ini yang bisa kita lakukan. Ya, maksimalkanlah pada bidang kita masing-masing. Ini kalau orang biasa kayak kita mau bantu teman-teman Mercy gimana caranya? Bisa nanti ada berdonasi gitu ya. Nah, jangan lupa. Kita rencana sih lihat di bawah ini. Kita bisa ada rencana sih mengirim yang orang-orang pemindah pemerhati Palestina ke sana ya. Kita punya juga pikiran di sana lah, minimal dia secara konsep pemikiran kan udah bagus ya. Tinggal ini yang terlibat secara empatinya kan, terlibat secara batinnya di sana. Kayak gitulah, siap. Ini perlu konsistensi kan, perlu semangat kita. Betul. Ya, jadi ya sementara agresi ini masih berlangsung, ya yang perlu kita perhatikan juga aspek humanitarian gitu kan ya, karena yang kita lihat headline-nya setiap hari ya korban meninggal, korban luka itu semakin banyak, dan sementara kemampuan untuk mendukung secara medis itu semakin menipis gitu ya, semakin sedikit, dan yang dilakukan oleh teman-teman Mercy itu sangat invaluable lah. Kami ini mewakili seluruh rakyat Indonesia kan. Ada perwakilan di situ. Ada perwakilan di situ. Benar. Oke, Mas, ada yang mau ditambahin? Ya pokoknya terus suarakan suaramu, karena ini kayaknya masih akan panjang ya. Netanyahu dan Galan aja udah ribut karena nggak jelas rencananya mau ngapain itu kan. Jadi setelah menyerang Rafah, kemudian mau ngapain gitu ya? Udah sampai selatan. Tujuannya yang katanya dismantling Hamas itu juga nggak kelihatan ujungnya, hasilnya gitu ya. Kemudian membebaskan sandera juga nggak ada kelihatan. Strategiknya apa gitu ya. Terus katanya mau menguasai wilayah Rafah untuk memastikan nggak ada smuggling lagi ke depan gitu, tapi
kita juga tidak melihat rencananya Israel setelah itu apa mau diduduki terus di situ, apa mau bagaimana? Ini kan bukan sesuatu yang visible juga untuk dilakukan oleh Israel gitu ya, atau bahkan oleh negara-negara lain juga kemudian akan dibiarkan gitu. Jadi rencananya Netanyahu itu nggak jelas. Iya. Karena rencananya nggak jelas, kita masih akan menyaksikan kebrutalan-kebrutalan gitu loh. Iya. Karena nggak jelas arahnya kemana, Jadi yang keluar ya brutal udah, lah. yang keluar adalah revenge aja, yes. Yang keluar adalah kekerasan-kekerasan tanpa arah, dan itu korbannya akan makin banyak. Iya, oke. Baik. Oke, kalau gitu cukup sampai sini berarti ya, teman-teman. Semoga kita pantau terus untuk perkembangan di Rafah, di Gaza, dan di Palestina secara lebih luas. Kita coba nanti kalau ada perkembangan ke depannya tentu akan diupdate lagi di podcast Bebas Aktif. Dan kita juga jangan lupa untuk perhatikan kebutuhan humanitarian, kebutuhan kesehatan, dan buat teman-teman yang juga bisa untuk berdonasi ke Mercy, atau bahkan yang minat pergi bisa difasilitasi gitu Pak ya. Banyak Luar juga biasa. audiens kita yang nonton ini dokter-dokter. Dokter-dokter ya, waduh. Nah, Jadi berarti bisa masuk bergabung ke audiensnya ini. Bisa dicek di sosial media Mercy ya Pak. Oke. Siap, kalau begitu terima kasih banyak teman-teman sudah mengikuti kita di episode 36 ini. Kita ketemu di episode selanjutnya. Ciao.